Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abu Fatan, channel seputar dunia unggas dan juga burung kicau. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat pulih biar bisa beraktivitas lagi. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau ngebahas tentang ternak lovebird. Ternak lovebird sistem soliter. Kira-kira apa sih ketika kita memilih ternak lovebird sistem soliter? Keuntungan apa yang nantinya kita dapat? Keuntungan dan juga kerugiannya. Buat kalian yang ingin memulai dunia usaha ternak lovebird atau breeder lovebird, tentunya yang pertama kali difikirkan yaitu caranya. Mau memilih sistem koloni, koloni itu digabung jadi satu, atau sistem soliter sepasang-sepasang. Kedua ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan. Sebelumnya buat teman-teman yang baru saja gabung di channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Boleh di-share kalau info ini dirasa bermanfaat. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas semuanya. Teman-teman, buat kalian para peternak baru atau breeder-breeder baru yang ingin memulai keberuntungannya di ternak lovebird, menurut saya di tahun ini masih cukup bagus peluangnya ya. Walaupun trennya lovebird harganya menurun, tapi jangan khawatir nih teman-teman, masih banyak warna-warna tertentu yang harganya masih cukup lumayan. Jadi artinya kalau teman-teman memilih ternak lovebird, teman-teman bisa memiliki income tambahan atau penghasilan tambahan ya, yang nantinya mungkin bisa untuk dijadikan ini nih sampingan, usaha sampingan ya teman-teman. Kembali ke pokok pembahasan. Jadi kalau teman-teman pertama kali ingin beternak lovebird, tentunya caranya nih yang harus difikirkan. Kira-kira teman-teman mau memilih cara sistem koloni atau sistem soliter. Kalau sistem koloni artinya dicampur jadi satu nih teman-teman. Memasukkan lovebirdnya misalnya 5 pasang atau 10 pasang digabung menjadi satu. Kalau sistem soliter yaitu teman-teman ternaknya sistemnya sepasang-sepasang. Kedua sistem ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Untuk ternak sistem koloni sendiri, ini sudah pernah saya bahas ya di video saya sebelumnya. Jadi yang pengen penasaran dengan ternak sistem koloni, boleh dicari di video saya sebelumnya. Kali ini saya khusus ngebahas tentang ternak lovebird sistem soliter atau sepasang-sepasang. Kedua sistem ini ya teman-teman, seperti tadi yang saya jelaskan, tentunya memiliki kelebihan di dalam hal biaya di tempatnya juga ya, yang berbeda-beda. Artinya ini harus disesuaikan dengan kondisi di tempatnya teman-teman semua ya. Karena kedua sistem ini jelas berbeda sekali nih teman-teman karakteristiknya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang ternak lovebird sistem soliter atau sepasang-sepasang. Ternak lovebird sistem soliter ini banyak juga nih pilihannya nih. Jadi kalau teman-teman khususnya para pemula ingin memulai ternak lovebird sistem soliter sepasang-sepasang, teman-teman bisa memilih menggunakan kandang kotak ya. Cukup dengan kandang kotak yang banyak dijualan di pasaran, baik di toko unggas maupun di toko burung nih. Pilihannya banyak ya, kayak contohnya kayak di saya nih, memakai kandang kotak besi ukuran 60 x 40 yang standar ya, yang paling banyak ditemukan di pasaran, atau memakai kandang kotak ukuran kecil ya, 40 x 40, atau bisa juga menggunakan kandang kotak ukuran jumbo yang gede nih, biasanya ukurannya 60 x 60 atau bahkan bisa lebih ya. Atau teman-teman bisa memilih kandang kotak ini nih custom atau bikinan sendiri ya, dari besi atau baja ringan. Nanti bisa dibikin sepasang-sepasang, tentunya biayanya lebih hemat ya dibanding dengan kita membeli di kios unggas. Nah, sekarang kita bahas nih tentang kelebihan ternak sistem soliter. Apa sih kira-kira ketika teman-teman khususnya para breeder baru, peternak baru yang ingin memulai ternak sistem soliter atau sepasang-sepasang? Kelebihannya yang pertama, ternak lovebird sistem soliter ini menurut saya lebih menghemat tempat ya. Kok bisa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Bagi teman-teman yang ingin memulai ternak lovebird tapi terkendala dengan tempat ya, artinya tempatnya nggak lebar ya, nggak mempunyai tempat yang lebar tapi tempatnya sempit. Nah, ternak lovebird sistem soliter ini cukup cocok sekali nih dengan kondisi teman-teman ya. Karena ternak lovebird sistem soliter ini tidak memerlukan tempat yang lebar. Kalau ternak lovebird sistem koloni kan kita memerlukan tempat yang lebar ya, karena
lakbetnya dicampur jadi satu, jadi memerlukan kandang yang gede. Kalau ternak lakbet sistem soliter ini kita hanya memerlukan kandang kecil ya, misal kandang kotak ukuran 60x40 seperti di saya ini, lalu kita taruh tempel di tembok ya. Bisa ditaruh di depan rumah, di samping rumah, atau di ya tempat-tempat yang kosong yang ada di sekitar rumah kita ya. Jadi cukup simpel, lebih menghemat tempat, mengirit tempat. Teman-teman cukup membeli kandang kotak kecil, bisa diisi sepasang ya, lalu kita taruh di sekitar rumah kita, di depan misalnya atau di samping rumah kita, bisa ditempel di tembok. Teman-teman sudah bisa memulai beternak lovebird. Cukup mudah sekali ya teman-teman. Selanjutnya kelebihannya ketika teman-teman memilih ternak lovebird sistem soliter atau sepasang-sepasang, yaitu lovebirdnya lebih aman nih, tidak diganggu oleh lovebird lain. Nah, berbeda ketika teman-teman memilih ternak lovebird sistem koloni, biasanya itu ada lovebird yang karakternya agak galak nih. Ketika dicampur jadi satu, pastinya diganggu oleh lovebird yang lain. Kondisi seperti ini biasanya kayak lovebird lagi mengeram, sering diganggu sama lovebird yang lain karena dicampur jadi satu. Tapi kalau ketika teman-teman memilih ternak lovebird sistem soliter sepasang, nah ini lebih aman karena tidak diganggu oleh lovebird yang lain. Jadi lovebird yang sedang mengeram atau sedang meloloh anaknya ya lebih fokus ya. Jadi kemungkinan berhasilnya juga lebih tinggi nih. Nah, keuntungan selanjutnya ketika teman-teman memilih ternak lovebird sistem soliter atau sepasang-sepasang, yaitu lebih mudah dalam pengecekan burung. Nah, kalau memilih ternak sepasang-sepasang, kita itu tentunya lebih mudah ya. Kalau lovebird itu sedang menelor atau sudah menetas atau belum, atau kita mau mengecek anakannya jauh lebih mudah. Jadi kita tinggal buka glodoknya saja sudah bisa mengecek ya. Dibandingkan dengan ternak lovebird sistem koloni, itu akan lebih susah dalam proses pengecekannya karena kandangnya lebih besar dan juga jumlah burungnya juga banyak, pasti akan berterbangan ke sana kemari ya. Jadi lebih sulit nih dalam proses pengecekan kondisi kesehatan burung atau kondisi kesehatan anakan lovebird itu sendiri. Oke ya, jelas ya teman-teman. Untuk keuntungan selanjutnya atau yang nomor 4, yaitu mudah nih dalam mendata asal-usul anakannya ya. Karena teman-teman memilih ternak lovebird sistem soliter atau sepasang-sepasang, jadi jelas nih, misalnya indukannya kobal sama josan, jadi anakannya itu nantinya udah ketahuan ya. Jadi lebih gampang dalam mendeteksi keturunannya atau terahnya, silsilah indukannya. Berbeda kalau sistem koloni dicampur jadi satu, kita kadang agak kesusahan nih, ini indukannya yang mana nih. Nah, ini anakan ini dari mana nih, jantannya, betinanya, karena burungnya dicampur jadi satu ya. Bisa saja dia kawin silang ya, jadi kita nggak tahu keturunannya yang mana, agak susah ya. Itu ya teman-teman ya, jadi lebih jelas dalam mendeteksi indukan dari anakan tersebut ya. Selanjutnya keuntungan dari sistem soliter yaitu lebih kecil dalam proses ini nih, lebih kecil dalam kemungkinan penularan penyakit ya. Karena kondisinya sepasang-sepasang, tentunya kesehatannya jauh lebih terjamin ya, karena tempat minumnya, tempat makannya tidak bercampur dengan lovebird yang lain. Berbeda kalau sistem koloni, lovebirdnya dicampur jadi satu. Ketika ada lovebird yang sakit, maka proses penularannya jauh lebih cepat nih, lewat air minum, lewat tempat makan. Nah, kalau ternak lovebird sistem koloni itu lebih bersih ya. Jadi kemungkinan tertular penyakitnya itu lebih kecil ya, ketimbang ternak lovebird sistem koloni. Jadi kalau ada yang lovebird yang sakit, itu cepat sekali menular ke lovebird yang lain. Nah, itu salah satu keuntungannya ternak lovebird sistem soliter atau sepasang-sepasang. Sekarang kita mau bahas tentang kerugiannya. Namanya ternak, pasti ada keuntungan, ada kerugian. Nah, begitu juga ternak sistem soliter atau sepasang-sepasang, pasti ada kerugiannya. Kerugian yang pertama yaitu ternak lovebird sistem soliter, yaitu biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dibanding ternak lovebird sistem koloni, karena kita harus membeli kandang ya, kandang sepasang sejumlah indukan yang akan kita ternakkan ya. Misalnya teman-teman memilih 10 indukan, tentu kita membutuhkan 10 kandang kotak nih.
Nah, ini tentunya biayanya jauh lebih besar dan juga kita harus mengeluarkan biaya tambahan kayak biaya tempat makan, biaya tempat minum. Jadi harus membeli banyak ya tempat makan dan tempat minum. Berbeda kalau kandang koloni. Kita cukup membuat kandang yang gede lalu kita masukkan berapa pasang ya, 5 pasang atau 10 pasang, dan tempat makannya jauh lebih sedikit. Itu ya. Biayanya jauh lebih murah dibanding kandang soliter. Selanjutnya kekurangannya sistem soliter yaitu perawatannya jauh lebih ribet dibanding kandang koloni nih. Kenapa sih kok bisa ribet? Ya, karena kita harus membersihkan kandang sepasang satu ya. Lumayan menyita waktu ya, kita harus membersihkan, terutama dalam pemberian makan, harus dicek satu persatu, harus diganti air minumnya satu-satu. Berbeda kalau kandang koloni ya, kita cukup memberi makan sekali tapi untuk banyak burung. Pembersihannya juga jauh lebih gampang ya, sekali tapi untuk semua burung ya. Itu dia kekurangannya ya. Selanjutnya kekurangannya nomor 3 ketika memilih ternak sistem soliter yaitu rawan nih. Rawan indukan, terutama yang betina, indukannya rawan ngelemak nih. Kok bisa seperti itu? Nah, seperti begini nih teman-teman. Karena kondisi kandang yang sempit, tentunya indukan lakbet ini jarang gerak ya, atau ruang geraknya itu terbatas. Sehingga biasanya kalau lakbet-lakbet betina, terutama yang sudah produksi, itu lama-kelamaan karena kebanyakan makan makanan yang mengandung extra food ya, kayak banyak-banyak mengkonsumsi kangkung dan sebagainya, maka ketika setelah produksi kedua ketiga dia lakbet itu akan ngelemak ya. Nah, ini yang menyebabkan lakbet itu susah berkembang biak ya, atau mandek dalam artian dia nggak berproduksi lagi karena indukan betinanya biasanya ya itu pada ngelemak karena jarang gerak juga ya. Berbeda kalau di kandang koloni nih, karena tempatnya luas, dia bisa terbang ke sana kemari ya, ruang geraknya bebas sehingga kemungkinan ngelemaknya itu lebih kecil ya. Itu salah satu kerugian ya, kelemahan juga ternak lakbet sistem soliter. Selanjutnya kelemahan atau kekurangan sistem soliter yaitu teman-teman harus menjodohkan lakbetnya dulu nih sebelum diternakan. Kalau teman-teman membeli satuan, tentunya harus dijodohkan terlebih dahulu nih, sepasang ya. Prosesnya jauh lebih lama ketimbang ternak lakbet sistem koloni. Kalau teman-teman ternak lakbet sistem koloni, teman-teman nggak perlu menjodohkan nih, cukup dicampur ya, diacak, artinya betina berapa, 5, jantan 5, nanti dia memilih sendiri secara naluri, dia akan memilih sendiri pasangan mana yang pas ya. Kalau kandang soliter berbeda ya, teman-teman harus menjodohkan terlebih dahulu nih mana pasangan yang pas. Nah, ini tentunya akan menyita waktu ya, apalagi kalau nggak jodoh pasti harus diganti gitu ya, diganti lagi ya. Nah, ini salah satunya kekurangan dari ternak sistem soliter atau sepasang. Kekurangan selanjutnya yaitu biasanya lakbet kalau di kandang soliter itu rawan ini nih, rawan stres ya, gampang sakit karena kondisinya sempit ya, jarang gerak ya. Biasanya itu lakbet jadi gampang stres ya, sehingga dia berhenti berproduksi ya, atau sudah mandek nggak mau nelor lagi. Nah, ini yang harus diantisipasi nih, khususnya para peternak pemula ya. Teman-teman harus bisa nih bagaimana agar lakbetnya tetap sehat ya, walaupun di kandang yang kecil ya. Tentunya teman-teman harus rajin membersihkan kandang, penggantian air minum, dan juga dikasih vitamin nih, terutama biar lakbetnya kondisinya sehat sehingga tidak gampang sakit dan produksinya lancar. Oke, itu dia ya teman-teman, keuntungan dan kekurangan ternak lakbet sistem soliter atau sepasang. Kembali lagi kepada teman-teman, kira-kira sistem mana yang menurut Anda paling pas diterapkan kepada kondisi teman-teman semua? Boleh memilih ternak sistem koloni ataupun ternak sistem soliter. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, tinggal kita mau memilih yang mana. Yang penting buat peternak pemula jangan putus asa, tetap semangat dan tekun, insya Allah akan memperoleh hasil yang lumayan juga. Oke, itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, lain kali disambung lagi. Buat yang ada pertanyaan atau masukan silakan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya akan membalasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.